Halo sahabat Donghua, jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangannya itu, Mimi Donghua. Sebelum lanjut ke spoilernya jangan lupa like, komen dan subscribe. Adik Xiaoyan, kau akan mencapai paviliun bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kau menuju ke utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, aku sedang terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, aku tidak akan dapat secara pribadi mengirim kalian berdua kembali ke paviliun bintang jatuh. Hei King melihat sekeliling. Aku telah merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiaoyan tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah Hei King, dan mengucapkan terima kasih padanya. Begitu masalah besar dengan suku naga kuno stabil, aku akan bisa keluar sesuka hatiku. Pada saat itu, aku akan membantumu menghabisi anggota Hall of Souls jika aku bertemu mereka. Hei King menepuk dadanya dan tertawa. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Hei King sangat teliti meskipun dia kasar. Karakternya tidak buruk, dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk dijadikan teman. Baiklah, saya tidak akan bertele-tele. Mari kita berpisah di sini. Hei King melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Ayo pergi. Xiaoyan berbalik dan terbang ke utara. King Lin mengikutinya dari belakang. Pemandangan yang familiar muncul di mata Xiaoyan dalam waktu kurang dari setengah hari. Paviliun bintang jatuh yang megah juga terlihat sebagian di kejauhan. Di dalam aula pertemuan yang besar di paviliun bintang jatuh, Yao Lao, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia tertawa pelan, mereka akhirnya kembali. Xiaoyan, Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Rasa terkejut merasakan aura Xiaoyan sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari perjalananmu kali ini, Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiaoyan tersenyum lebar. Setelah itu, ia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk pelan sambil mendengarkan. Tidak disangka kau bisa berkomunikasi dengan suku naga Void kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik. Oh, ada apa? Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Pandangannya tertuju pada Yao Lao. Itu ada hubungannya dengan api teratai iblis pemurni. Jawab Yao Lao. Peta terakhir untuk api teratai iblis pemurni sudah didapatkan. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Api teratai iblis pemurni adalah api surgawi yang selalu diimpikannya. Api itu menduduki peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya api itu. Bagaimana bisa semudah itu? Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya, menuangkan air dingin ke Xiaoyan. Ia berkata, api teratai iblis pemurni adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan aku sendiri belum pernah melihatnya. Lalu apa kabar baik yang disebutkan guru itu? Xiaoyan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Kami belum mendapatkan pecahan peta terakhir, tetapi kami telah menemukan berita yang terkait dengannya. Yao Lao tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiaoyan yang agak tertekan menjadi tenang. Dia buru-buru bertanya. Ada pameran dagang spasial khusus yang diadakan di Central Plains setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran dagang spasial ini. Yao Lao menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran dagang spasial ini adalah bahwa kekuatan seseorang setidaknya harus mencapai puncak kelas Dozong. Sebagian besar dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah para ahli tingkat atas sejati di benua ini. Pameran dagang spasial memerlukan seseorang untuk setidaknya berada di puncak kelas Dozong. Xiaoyan terkejut ketika mendengar informasi ini. Peta terakhir dari api teratai pemurnian iblis akan muncul di pameran dagang spasial ini. Xiaoyan bertanya sambil memikirkan semuanya. Ya, aku punya beberapa teman di antara orang-orang di pameran dagang spasial. Namun, dia berencana untuk menggunakannya untuk menukar dengan hal-hal lain karena dia hanya memiliki satu pecahan. Kata Yao Lao. Karena dia tahu bahwa peta ini terkait dengan benda langka seperti api teratai pemurnian iblis, kemungkinan besar hadiah yang bisa ditukarkan dengannya akan sangat besar. Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Ya, namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh yang berhubungan dengan api teratai iblis pemurni. Kata Yao Lao. Lupakan saja.
Tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini sudah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya. Yao Lao mengangguk. Ia langsung tertawa, cukup banyak harta karun misterius muncul, dan bahkan mungkin menemukan Do skill kelas Tian. Keterampilan Do kelas Tian, ekspresi Xiaoyan sedikit tercengang saat mendengar informasi ini. Hatinya semakin memikirkan pameran dagang spasial ini. Berapa lama lagi sampai pameran dagang spasial dimulai? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Tinggal kurang dari setahun lagi, Yao Lao menghitung waktu dan menjawab. Tidak akan lama lagi, ya. Xiaoyan mengernyitkan alisnya lebih erat. Haha, tidak ada pilihan lain. Jika kamu sangat membutuhkan api surgawi, kamu dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin mengambilnya dari mereka yang memilikinya. Aku ingin tahu faksi mana di benua ini, selain lembah api terbakar, yang memiliki api surgawi terbanyak. Feng Xunze di sampingnya bercanda. Fraksi dengan api surgawi terbanyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberitahu mereka. Klan Yan. Xiaoyan terkejut saat mendengar jawaban ini. Fraksi apa ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Itu adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh melampaui imajinasimu. Central Plains tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apa yang disebut satu aula satu menara, 2 sekte 3 lembah, 4 paviliun hanyalah bentuk umum dari sapaan. Beberapa faksi teratas yang sebenarnya tersembunyi bahkan lebih dalam dari klan Gu. Yao Lao menjelaskan dengan samar. 8 klan kuno. Xiaoyan dia ragu sejenak sebelum bertanya, ke-8 klan kuno ini termasuk klan mana? Yao Lao terdiam sejenak, baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan klan Hun Jiwa termasuk dalam 8 klan kuno. Selain kedua klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiaoyan. Masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yang merupakan keluarga Xiao Mu saat ini. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 di Kekaisaran Jiama, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Klan Xiao pernah menghasilkan Dodi. Oleh karena itu, keturunan dari garis keturunan itu memiliki garis keturunan Dodi. Namun, garis keturunan semacam ini hanya mencapai generasi leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya, Yao Lao menjelaskan dengan perlahan. Garis keturunan Dodi mungkin kuat, tetapi tidak bertahan selamanya. Ada saatnya garis keturunan itu akan habis. Untuk terus melestarikan garis keturunan, Dodi lain perlu muncul dan memberi garis keturunan itu energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah melahirkan Dodi elit sejak Dodi klan Xiao itu. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Begitu pula, tindakannya mempertaruhkan segalanya, mengerahkan segalanya, masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang sedang merosot ini. Sekarang, apa yang disebut garis keturunan Dodi dari klan Xiao telah terbuang sia-sia. Aku tidak pernah merasakan sedikit pun garis keturunan Dodi di tubuhmu setelah bertahun-tahun. Mungkin kamu juga harus menyadari hal ini. Xiaoyan mengangguk pelan. Selama bertahun-tahun berlatih, dia mengandalkan dirinya sendiri selama masa kritis hidup dan mati untuk bisa menerobos. Garis keturunan Dodi-nya sama sekali tidak berguna. Dengan kekuatanmu, kamu tidak membutuhkan garis keturunan Dodi. Guru percaya bahwa cepat atau lambat kamu akan terlahir kembali dengan garis keturunan Dodi yang ditinggalkan oleh klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiaoyan dan berbicara dengan tatapan lembut. Mengapa guru memahami 8 klan kuno ini dengan sangat baik? Bukankah orang biasa akan merasa sulit untuk mempelajari informasi seperti itu, kan? Mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan yang tajam. Orang licik, kau telah menebak sesuatu, ya, Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil menyeringai. Apakah guru dan klan Yao itu punya hubungan apapun? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyum tipis muncul di wajah tuanya. Namun, senyum ini mengandung kesedihan dan kepahitan.
Aku memang anggota klan Yao. Namun, aku termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan. Ditinggalkan. Xiaoyan terkejut saat berhadapan dengan Yao Lao di depannya. Dengan bakat penyulingan obat guru, hampir tidak ada seorang pun di benua Doqi saat ini yang dapat dibandingkan denganmu. Bagaimana mungkin kau adalah orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Itu karena garis keturunan Dodi. Yao Lao tersenyum tipis. Terlahir di dalam klan kuno membawa tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan berdasarkan kekayaan garis keturunannya. Namun, kami berdua serupa. Garis keturunan Dodi yang mengalir di dalam tubuhku sangat tipis sehingga tidak berarti. Ketika saya masih di klan Yao, saya akhirnya dikeluarkan karena kegagalan misi yang saya jalankan. Saya tidak puas setelah keluar dan mulai mengerahkan seluruh upaya saya untuk menyempurnakan pil. Saya menjelajahi Central Plains sendirian, berjuang selama hampir 1 abad, dan memperoleh beberapa prestasi. Saat itu, saya masih memiliki pikiran bahwa klan akan memanggil saya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan ini berangsur-angsur menghilang. Dengan kekuatan gurumu saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanmu jika kau ingin kembali ke klan Yao, kan? Tanya Xiaoyan. Apakah ada gunanya kembali ke tempat seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, aku hanya menyadari bahwa aku adalah Yao Chen. Namun, Yao ini bukanlah Yao dari klan Yao. Xiaoyan mengangguk, hatinya semakin tidak suka pada klan Yao ini. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Yao Lao jelas tidak mau terjerat dengan topik ini. Sedangkan untuk golongan dengan api surgawi terbanyak yang kusebutkan sebelumnya, itu seharusnya adalah klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Berdasarkan apa yang kuketahui, klan Yan seharusnya memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara semuanya, ada 2 api surgawi di 10 besar. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka mengkhususkan diri dalam penyempurnaan obat kuno. Ada cukup banyak ahli dalam klan tersebut. Sepertinya aku hanya bisa menunggu dengan tenang hingga pameran dagang spasial itu dimulai. Xiaoyan meratap dengan putus asa. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial mengharuskan seseorang untuk menunggu. Namun, Anda masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Tanya Xiaoyan heran. Klan Gu, alam Gu. Yao Lao menjawab dengan lembut. Oke sahabat Donghua, sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi spoilernya. Biar tidak ketinggalan ceritanya, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe bagi yang belum. Oke, terima kasih.